Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait web server ya. Pembahasan materi administrasi sistem jaringan untuk bagian keempat, dan kita sudah sampai di konfigurasi layanan web server. Nah, di bagian ini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi untuk beberapa poin ya, seperti kita akan melakukan instalasi web server virtual host ya untuk masing-masing web server, dimana kita kan sebelumnya sudah menjalankan web server di beberapa port ya, beberapa service yang sudah jalan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi virtual host, dan kita akan menginstal modul-modul seperti modul PHP ya, PHP pada masing-masing web server agar bisa jalan dengan maksimal. Nah, untuk itu kita langsung saja. Kita sekarang sudah sampai di uh, kita pertama-tama akan membuatkan virtual host untuk Nginx ya, untuk web server Nginx. Jadi kita buka dulu terminal mate di sini. Tampilannya kita coba perbesar dulu. Nah, selanjutnya kita akan remote tkj at 10.10.10.1. Kita masukkan password. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sistemnya ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi virtual host ya. Jadi konfigurasi virtual host itu merupakan sebuah konfigurasi yang biasanya digunakan di mana kita ingin melakukan penambahan beberapa aplikasi atau web atau sebuah aplikasi web dalam sebuah server ya. Kita coba virtual host. Oke, kita ke image dulu. Ya, kira-kira virtual host itu seperti ini ya ilustrasinya, di mana kita punya sebuah web server. Nah, tentunya di dalam sebuah web server itu kalau kita hanya menempatkan satu aplikasi web itu akan sangat boros ya. Sehingga makanya dikenal konsep virtual host, di mana dalam satu server, dalam satu web server ada beberapa website ya yang bisa di hosting. Nah, konsep ini juga digunakan oleh provider seperti yang menyediakan layanan hosting ya. Share hosting itu umumnya menggunakan konsep virtual host seperti ini. Namun pada virtual hosting tersebut sudah digunakan sebuah sistem otomatisasi menggunakan cPanel ya. Sudah menggunakan cPanel ataupun panel-panel yang berbasis open source. Jadi ketika user mengakses sebuah website melalui DNS, request tersebut akan di forward ke web server. Selanjutnya web server akan meneruskan ke beberapa directory. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Di sini saya sudah men-set up domain ya untuk web servernya. Kita punya web1.tkj.net. Sudah punya web2 tkj.net, dan kita juga sudah punya 3 dan 4 ya. Saya sudah buatkan beberapa NS ya yang siap digunakan. Ya, untuk pembuatan DNS seperti ini kita bisa lakukan proses konfigurasi menggunakan bin 9, atau kita juga bisa menambahkan NS-nya melalui virtual host ya, melalui file host ya. Jadi saya cukup menambahkan beberapa baris ini agar kita bisa merequest domain ya ke servernya, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan solusi lain seperti DNS Masquerade ya, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa membantu kita. Karena kenapa kita masih menggunakan file host, belum menggunakan atau belum mengkonfigurasi NS, karena itu belum tercakup di materi ASJ untuk kelas 11 ya. Jadi kita akan coba implementasikan dalam konsep yang sederhana seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan domain, itu cukup edit saja di nano/etc/host ya. Selanjutnya ditambahkan domainnya sesuai dengan yang dibutuhkan.
Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi virtual host ya. Jadi kita etc up nginx dulu, sets available. Kita masuk ke direktori ini. Nah, selanjutnya di sini ada direktori default ya. Nah, direktori default ini yang akan kita duplikasi ya, yang akan kita gunakan untuk menambahkan virtual host. Jadi caranya cukup kita copy saja cp default spasi misalnya web1.tkj.net. Oke, kita sudah copy, harusnya sekarang sudah ada dua file. Oke, web1.tkj.net. Selanjutnya kita akan tambahkan ya. Kita akan nano web1.tkj.net. Oke, untuk baris kita akan konfigurasi beberapa baris saja. Listennya di port 80, oke. Oke, nah di sini direktorinya kita akan sedikit ubah ya, web1.tkj.net. Nanti kita akan buatkan file atau folder untuk folder web1.tkj.net pada sistemnya. Di sini kita akan tambahkan juga web1.tkj.net. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Bisa simpan sini. Enter. Selanjutnya jangan lupa buatkan folder mkdir/var/ww/html web1.tkj.net. Selanjutnya kita bisa nano var www html web1.tkj.net /index.html. Kita buat title web1.tkj.net. Kita buat H1 ini virtual host web1.tkj.net. Jika sudah, kita bisa simpan dan kita akan aktifkan ya fiturnya. Cara untuk aktifkannya ln-s/web1 web1. Cara aktifkannya ln-s ya, kita akan buat shortcutnya ya, seperti yang ada di sini. Kita bisa cek di ls sites enable. Oke, ls-l. Nah, ini file yang ada di sini adalah sebuah link file ya, atau shortcut file. Ya, konsepnya seperti ini ya. Jadi file yang ada di /etc/nginx/site-available /default itu akan dibuatkan shortcut untuk menuju ke directory /etc/nginx/sites-enable/default ya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama. Jadi caranya ln-s ya. Selanjutnya kita arahkan ke hard linknya /etc/enable /etc/sites-available web1/etc/nginx/enable. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ketikkan ls-l lagi, itu kira-kira hasilnya akan sama ya. Jadi hard linknya atau file utamanya itu ada di sites available. Yang ada di sites enable hanya file shortcutnya saja. Selanjutnya kita untuk mengaktifkan fiturnya, kita cukup ketikkan etc init.d/nginx restart. Ya. Oke, ada error. Kita coba cek. exe high performance. Kita coba cek errornya ya. Duplicate default set available 80. Di baris 22 ya, di set enable. Kita akan coba nano kita masuk ke etc sites, langsung ke sites available. Selanjutnya kita coba edit nano web1 min l di baris 22. Oke, di baris 22 itu kita hilangkan default servernya. Sini kita berikan tanda pagar ya. Untuk mendisable harusnya sekarang sudah oke jalan.
etc. Oke, sudah oke. Jadi dalam sebuah web server itu hanya bisa ada satu default page-nya ya. Jadi tadi kita cukup hilangkan saja default page-nya, dan harusnya ketika kita akses web 1, tampilannya akan berbeda dengan yang ada di sini ya. Oke, sorry. Di sini oke, saya tekan tadi Ctrl T ya. Jadi kebuka di tab yang di atas. Jadi kita buka web1.tkj.net. Kita pin dulu web1.tkj.net. Ya, kita buka terminal dulu untuk setting hostnya ya. nano/etc/host. Ya, file host yang kita edit tadi itu hanya teredit di sisi server ya. Jadi kita buatkan web1.tkj.net. Tinggal kopikan. Di sini tinggal kita ganti 2, 3, 4. Oke. Jadi di sini sudah ada 2. Oke. web1.tkj.net. Ya, kita bisa reload dan harusnya hasilnya seperti ini. Oh ya, kayaknya ada sedikit kesalahan dalam pembuatan scriptnya ya. Jadi cukup kita edit scriptnya nano/var/www/html/web1tkj/index. Oke, di sini kita lupa tutup title. Simpan, dan harusnya ketika kita browsing lagi, oke, seperti itu. Ini virtual host web1.tkj.net. Ya, cukup simpel ya. Selanjutnya kita akan belajar membuat virtual host yang kedua ya. Harusnya sudah lebih mudah lagi. Kita akan buatkan virtual host yang kedua. Kita mkdir/var/www/html/web2.tkj.net. Selanjutnya kita tinggal buatkan file HTML-nya web2.tkj, atau kita bisa duplikasi ya. Kita cp/var/www/html/web2tkj.net. Selanjutnya kita tinggal nano var/html web2.tkj.net/index.html. Kita tinggal ubah jadi web2. Ya, jadi di web server Nginx itu ada 2 web server ya. Ada 2 virtual host, ada web1 dan web2. Selanjutnya kita akan kopikan juga cp web1/web2. Jadi web2 kita tinggal edit ya. Kita edit direktorinya di web2 dan domainnya juga disesuaikan. Oke, kita simpan. Setelah itu kita cukup ln saja, ln-s/etc/sling/web2tkj/etc/nging/set-enable /set-enable. Nah, jika sudah, kita tinggal restart saja. Restart. Ya, sudah berhasil. Sekarang kita cukup duplikat saja ya. Duplicate tab. Nah, di sini tinggal ganti 2. Harusnya tampilannya sudah berubah. Oke, jadi ini web server 1, ini web server 2 ya. Sudah aktif. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembuatan virtual host untuk Apache 2-nya ya. Jadi kita masuk ke etc apache ls cd sets available. Selanjutnya kita akan copy ya cp00 default ke web3.tkj.net dan cp00 ke web4.tkj.net. Nah,
kita cukup edit saja nano web 3 tkj.net. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya server name-nya ke web3.tkj.net /var/www/html/web3.tkj.net. Oke, jika sudah, kita keluar, kita akan nano juga web4.tkj.net. Oke, di sini tinggal kita tambahkan web4.tkj.net. Oke. web4.tkj.net. Simpan dan untuk mengaktifkan kita cukup bisa pakai perintah a2nsite ya. a2nsite a2nsite. Oke. Kita buatkan dulu foldernya ya, /var/www/web3.html3.tkj.net. kita buat juga web4.tkj.net. terus kita tinggal nano /var/web3.tkj.net/index.html. web3.tkj.net. kita tutup title, kita buka H1. Ini web server Apache untuk domain web3.tkj.net. kita buat simpan. Nah, kita tinggal copy html/web3.tkt.net/index.html ke var www.html web4. Jadi kalau kita ls/var/www/html web3 dan web4, itu sudah ada file HTML-nya. Langkah selanjutnya kita coba ketikkan perintah a2nsite. a2nsite perintah tidak ditemukan /usr/bin a2nsite. Oke, bisa ya. Oke, ls /usr/sbin a2nsite web3 web3 does not exist. Oh ya, kalau di web server Apache kita harus tambahkan parameter .conf ya di akhir. Jadi harus web3.tkj.net spasi web3.tkj.net.conf. Jadi harus tambah ekstensinya ya. Sorry, web4.tkj.net /web4.conf. Oke, kita tambahkan lagi. Enter. Oke, bisa ya. Kita tambahkan lagi. Oke, kita cukup ketikkan systemctl reload apache 2. Nah, sekarang kalau kita cek di sites enable harusnya sudah ada ya. Sudah ada file shortcutnya ya. Sudah ada permalingnya. Oke, selanjutnya kita tinggal coba akses ini kan web 1 web 2 ya. Oke, kita coba web3.tkj.net /288888 ya. Oke, bisa dibuka. Selanjutnya kita ke web 4 ya. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan proses konfigurasi layanan virtual host ya. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi layanan virtual host pada
kedua web server ya, baik itu web server berbasis Nginx dan web server yang menggunakan web server Apache ya untuk di hosting. Tentunya di sini menggunakan port yang berbeda-beda ya, karena dalam satu web server, dalam satu server itu hanya ada bisa satu aplikasi yang menggunakan satu socket port ya. Jadi kita harus bedakan. Jadi di sini untuk web server apa aja kita gunakan port 88 ya. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Silakan berikan masukan, sarannya agar video di channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.